tukang nyindir-nyindir di sosial media, di Instagram lu. Ngapain lu bikin 3 kali lu posting, 3 kali lu hapus? Hah? Lu kalau mau nyindir gue sebut nama. Bunda jangan sama Igor, jangan sama Mama Dukun, bisa? Gak bisa, ini udah kontrak. Bisa, sekarang mau lepas, mau carikan, mau berapa miliar Bunda? Udah, gak usah lantar, belum kau Bunda gak gila duit. Lah kalau gak gila duit, sekarang Bunda diperbudak sama duit. Gak ada diperbudak sama siapa yang berapa duit? Enggak, Bunda udah berubah. Gak ada, Bunda udah gak kayak Bunda yang dulu. Raffi gak ngomong Bunda gak ngasih duit, Atta gak. Aku gak ngomong Raffi ya, aku gak ngomongin Raffi ya. Aku gak ngomongin Raffi ya. Bunda gak bisa mata duitan, gak pasang harga. Itu masalah yang Maharani kemarin tuh ketemu Bunda itu, dia lagi ada Bunda di Jerman. Dia bilang, Ivan bilang gini, kami mencekam dan melihat tolak ukur Nikita Mirzani harus dibungkam agar tidak menyatakan kalimat-kalimat yang menyakitkan warga miskin khususnya dan pada umumnya seluruh Indonesia. Semua ya, mau rombongan kek, per orang kek, mau bawa anak kek, terserah aja. Sampai kalian semua ya kesini minta sumbangan, minta duit, gadein sertifikat atau apapun itu, kalau kesah sampai nangis, saya nggak peduli, saya akan polisi karena kalian udah mengganggu keamanan saya dan keluarga saya yang tinggal di sini. Paham? Saya bukan pemerintah. Jadi kalau kalian nggak punya uang, jangan minta ke saya. Kalau saya membantu orang itu ikhlas dari dalam hati yang paling dalam, bukan dipaksa kalian berbodoh-bodoh datang ke sini minta duit. Saya juga kerja sendiri, cari duit sendiri. Kalau saya mau bantuin orang itu dari hati, bukan dipaksa. Paham ya? Sampai kalian datang lagi ke rumah saya, panggil polisi. Buat kalian semua. Hey, manusia sombong, Nikita Mirzani yang selalu menghina orang, membuli orang, menjatuhkan martabat orang ya. Gue cuma kasih tahu gini sama lu ya. Letak kemuliaan seseorang itu nggak dilihat, nggak diukur dari seberapa banyak hartanya, seberapa tinggi jabatannya. Mau dia gubernur, mau dia bupati, mau dia artis, mau dia camat, mau dia kepala desa. Itu bukan sebuah bentuk penilaian bahwa dia mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Letak kemuliaan seseorang itu dilihat dari seberapa besar dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa tunduk dia dan patuh terhadap aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, dengar tuh ya. Jadi jangan sok lu paling suci, sok lu paling paling mulia jadi hidup orang. Jadi seenaknya lu kata-katain anak orang. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina Cirebon, yaitu yang berhubungan dengan Nikita Mirzani. Semakin memanas Nikita Mirzani disentil oleh sosok ini. Untuk selengkapnya simak cuplikan berikut ini. Nah, begini, masyarakat yang bisa menertibkan si Nikita Mirzani. Kalau kita tunggu orang lapor ke polisi lagi, sulit ya. Sepertinya benar yang dia katakan bahwasannya polisi sulit menangkap dia karena sesuatu hal, gue juga nggak ngerti ya. Jadi bapak-bapak jangan hanya dibungkam, tapi dilaporkan atas penistaan, body shaming, face shaming, dan lain sebagainya. Seharusnya Kementerian Sosial, gue udah pernah bahas ya, harus menertibkan nih orang. Suka kali bahas status sosial orang, yang gembel lah, yang kuli bangunan lah, yang miskin lah, yang wah luar biasa. Gaskan, turun, demo, seruduk dia. Kekuatan masyarakat melebihi daripada pejabat negara. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami Forum Warga Bersatu Banten dari berbagai ormas, OKP, LSM, dan juga komplementer lain berikut dengan para tokoh masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Banten yang tergabung di Porwatu. Kami menyikapi berbagai hal terkait dengan kasus isu nasional yang membuat masyarakat menjadi limbung, yang membuat masyarakat menjadi bingung. Dan kemudian pada hari ini kami bersepakat dengan berbagai ormas untuk menyatakan sikap agar public figure yang per hari ini ikut nimbrung pada persoalan kasus Vina Setiawan untuk tidak melakukan upaya pencideraan pelaksanaan kata-kata. Kami menilai Nikita Mirzani pada kesempatan lain di Komal-Komal, di VT, dan juga di akun-akun YouTube menyampaikan kegeraman kepada masyarakat, mobil khusus di Cirebon dan umumnya di Indonesia. Kami mencekam dan melihat
tolak ukur Nikita Mirzani harus dibungkam agar tidak menyatakan kalimat-kalimat yang menyakitkan warga miskin khususnya dan pada umumnya seluruh Indonesia. Perwatu akan berada di paling depan agar persoalan ini tidak dicemari oleh hal-hal lain yang kemudian bisa menggelinding pada persoalan saling serang di antara umat manusia di wilayah Indonesia, khususnya di kota Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Perwatu, hidup Perwatu, hidup keadilan. Terima kasih. Bangga teman-teman. Nikita Mirzani mukanya udah gawat kali, tuh nggak tahu dirinya, dia ngata-ngatain orang lagi, ngata-ngatain orang, fisik orang kayak gini itu. Kalau kita ya mengucap di dalam hati, ya ampun gitu ya kan, gila nih orang kayak gitulah. Jadi buat bapak-bapak yang sur kali sama dia, itu plastik pak, kalau bapak pegang keras dia ya. Kalau hidungnya kena tonjok juga penyet lagi hidungnya, bahaya, kasihan dia. Jadi tolong buat kalian ya, jangan pernah takut dengan Nikita Mirzani. Dan Nikita Mirzani silahkan, gue tidak pernah takut dengan lu mau ladenin atau tidak, lu mau bongkar gue atau tidak, gue tidak takut. I don't fucking care about you ya. Jadi orang kayak gini video-videonya aja bisa dia nunjuk-nunjukkan selengkinya di ini, bisa dia pegang-pegang titiknya Sule waktu di podcast gitu kan. Itu yang katanya bermartabat. Enggak malu bapak-bapak polisi foto-fotoan sama dia, enggak malu bapak polisi ngundang dia joget-joget kayak gini-gini. Saya malu bapak, malu saya bapak ya. Itu palsu semua pak, kalau dipegang keras ya. Kak hidungnya pun parah banget pak, mukanya astagfirullahaladzim. Jadi kalau dia ngata-ngatain fisik orang, ngata-ngatain status sosial orang, dia itu pun berangkat dari nggak kaya. Dari apa? Katanya dia anak si ini, anak itu nggak ada. Dia aja pernah minta duit sama tukang. Buat gue, lawan gue yang sekarang itu adalah lawan-lawan yang kurang seimbang. Pertama, dari segi finansialnya kurang seimbang. Mukanya kalau live pakai filter terus karena dia tahu mukanya busuk. Kedua, nomaden, nggak jelas tinggal di mana, rumahnya petakan. Guys, jangan lupa, gue ini pernah melawan seorang diri, salah satu pengikut orang terbanyak di Indonesia yang sekarang sudah dibubarkan. Kalian jangan lupa itu. Jadi kalau gue harus ngelawan orang-orang kismin yang lagi heboh ngebully gue merasa malu sendiri, say, gitu. Ngerti nggak? Malu aku tuh kalau harus ngeladenin dia, gitu. Yang ditakutin di Indonesia aja pernah ku lawan semata wayang sendirian. Terus suruh ngelawan orang yang udah miskin, jelek, halu, ngomongnya semua kebanyakan bohong, ngelantur, nggak seru. Nanti kalau ada lagi yang pengikutnya banyak satu Indonesia berulah, nah baru gue ladenin. Ya ini yang ngebully gue, tempat tinggalnya, tunggu dulu, di apartemen, sepetak. Hidungnya bolong, nggak mampu buat ngebenerin hidungnya, buat ngerawat badannya aja nggak mampu. Terus ngapain dilawan? Biar aja gila sendiri. Terus satu lagi ada, tinggal di Cirebon, ngakunya punya kebon, pernah tinggal di luar negeri, padahal gembel, udah gila. Terus apa yang perlu dilawan? Coba. Nikita Mirzani kini terus diserang oleh pihak-pihak yang membela Peggy Setiawan, salah satunya Widya. Nikita Mirzani mulanya menyentil Peggy lantaran dinilai tidak tahu terima kasih ke Deddy Mulyadi lantaran belum menemuinya. Soal ucapan Widya, Niki mulanya tidak mau menanggapi. Namun ucapan Widya nampak sudah kelewatan hingga membuatnya naik pitam. Saat live di media sosialnya, Widya memperingati Nikita Mirzani untuk tidak sombong dan terlalu mengurusi hidup orang lain. Widya juga membalas ucapan Nikita Mirzani yang seolah melarang selain artis untuk wawancara. Ia juga mengatakan hubungan Peggy Setiawan dengan Deddy Mulyadi sebenarnya baik-baik saja, sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Nikita Mirzani sendiri mengaku sudah puas menyentil masalah Peggy Setiawan saat live. Ia tidak mau menanggapi lebih lanjut kasus yang ada.
Saat ini fokus Nikita Mirzani membahas soal keberadaan Aep dan melaporkan ucapan Widya. Nikita Mirzani tegas akan mengejar Aep dan Widya lantaran membuat kasus Vina Cirebon menjadi makin pelik. Nikita Mirzani juga membahas ucapan Widya yang mengatakan bahwa kemunculannya sengaja dilakukan agar melindungi orang penting di kasus Vina. Dengan nada tinggi, Nikita Mirzani beranggapan kasus Vina Cirebon semakin kusut karena Widya melempar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nikita Mirzani mengatakan dirinya sudah bisa disentil orang-orang tidak berkepentingan usai membahas soal ada Peggy Setiawan. Nikita Mirzani mengatakan dirinya sudah biasa disentil orang-orang tidak berkepentingan usai membahas soal ada Peggy Setiawan. Namun bulian yang diterima kini berubah menjadi fitnah.